801-201. Saya menjadi Kepala SMP Negeri 51 Antar Tanjung per 14 April 2022. Beberapa bulan sebelum saya dinyatakan sebagai guru penggerak. Sebelum dinyatakan sebagai guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang profil yang sebenarnya belum ada di laporan karena memang keterbatasan saya. Saya sampaikan untuk saat ini jumlah pendidik dan tenaga pendidikan tahun 2023-2024 per bulan ini ada pergantian. Untuk PNS-nya ada 3 orang, itu termasuk kepala sekolah. P3K-nya ada 11 orang. Kemudian GTT-nya itu ada 3 orang, itu lulusan SMA dan D2. Kemudian PTT-nya 3 orang, S1, PTT-nya 5 orang. Jadi semuanya, tapi itulah dasar hukum yang harus kita jalani sampai hari ini. Nah, kemudian berikutnya per Dirjen GTK nomor 6565 BGT 2020 ini ternyata lebih dahulu ketika di atasnya sudah keluar adalah model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Terdapat poin pembinaan secara berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, mungkin dengan dasar itulah kemudian BPDGP menyelenggarakan kegiatan seperti ini yang kita sedang lakukan. Nah, OJL itu adalah bagian dari kegiatan diklat penguatan kepala sekolah dimulai dari in service learning 1, kemudian OJL 1, 2, 3 dan sekarang kita in service learning 2. Jadi ini sebuah proses yang lumayan lama dalam sejarah saya diklat, tetapi pendahulu kita itu lebih lama lagi, yaitu 3 bulan. Baik Bapak Ibu, tujuannya jelas, Bapak Ibu semua sudah tahu kegiatan kita itu dalam rangka meningkatkan kepribadian kepala sekolah, kemampuan manajerial, meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan meningkatkan pengembangan sekolah berdasar rapor pendidikan. Lalu hasil yang diharapkan adalah mampu mengintegrasikan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dalam kegiatan on the job learning khususnya pada pelaksanaan RTK. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan di dalamnya ada supervisi dan seterusnya pada setiap kegiatan on the job learning khususnya pada pelaksanaan RTK. Ini saya beritahu penulisannya agak keliru karena seharusnya ada miring, tapi saya edit itu belum bisa. Ya. Kemudian mengintegrasikan nilai kepemimpinan yang selalu menempatkan pembelajaran pada prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi atas kesenjangan itu. Baik Bapak Ibu, itu tujuannya. Dan sebelum itu kita tampilkan seperti Pak Zainal tadi, saya mengambilkan tampak mukanya. Sebenarnya di PPT saya yang pertama itu semua saya tampilkan semua betul. Ya ini alhamdulillah catnya baru, jadi saya tampilkan. Gerbangnya ini catnya baru. Tadinya ungu. Saya sudah tidak nyaman dengan warna itu ya. Ini gerbang kami, alamatnya Jalan Ki Haji Kaprawi kilometer 4, Desa Pengarutan, Tanjung Brebes, kode pos 52254. Jumlah siswanya di dalam laporan belum kami sebutkan. Itu saat ini ada 319 dengan rincian yang seperti yang Bapak Ibu saksikan di sana. Kami memiliki 9 rombel, fasilitas semua ada, perpustakaan, musola, laboratorium, kemudian ada toko siswa, MCK yang sebentar lagi ini kita akan mendapatkan rehab untuk MCK siswa. Visi sekolah kami seperti Bapak Haris bahwa saat saya masuk SMP 5 sebenarnya saya ingin mengubah visi misi sekolah, tapi kemudian saya diingatkan oleh operator saya bahwa visi misi kita berakhir di tahun 2024. Maka ketika saya menjadi guru penggerak, saya hanya mencoba untuk berdiskusi saja mengubah visi misinya sebagai tugas guru penggerak, tapi visinya tetap seperti ini dan ini tidak jauh dari profil pelajar Pancasila, yaitu terwujudnya lulusan yang takwa, cerdas dan berprestasi, berbudi dan santun dalam perilaku dengan misinya yang digambarkan
menggambarkan dari visi yang dituliskan. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai agama dan perilaku akhlak karimah dalam kehidupan sehari, meningkatkan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Ini menjadi PR saya yang pertama, karena di sana itu luar biasa, kami dekat dengan TPA, tempat penampungan akhir, jadi ada tempat sampah, dan di sana luar biasa sekali budaya masyarakatnya belum bisa tertata untuk menggunakan plastik sebagai tempat makan. Jadi anak-anak itu makan nasi, minum itu semuanya menggunakan plastik. Nasi itu dimasukkan ke plastik gitu. Sampai saya bingung, sudah berulang kali kita mengadakan edukasi kepada orang tua dari itu, tapi tidak berhasil. Seterusnya itu adalah misi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini fata morgana atau situasi pagi hari ketika kita upacara di pagi hari. Saya tidak menyangka Allah memberikan keindahan dengan foto yang luar biasa. Menurut saya itu paling bagus ketika saya foto di sana, dan fotonya saya abadikan di kumpulan puisi siswa, guru, dan karyawan SMP 5 Tanjung. Bapak Ibu bisa melihat di sana nanti dengan bisa memilikinya senilai 50.000. Promosi. Kemudian saya sampaikan tidak kalah dengan Pak Herman, saya punya beberapa prestasi di tahun ini, tapi saya lihatkan saja ini prestasi kami. Mungkin tidak ada prestasi akademik yang kami tonjolkan, itu olahraga, pramuka. Kemudian yang baru saya gagas tahun pertama saya masuk sebagai kepala adalah membudayakan untuk bebas buta huruf Al-Quran, yaitu ada lomba mapsi, langsung kita juara 1 ya. Nah ini menurut saya barangkali bisa ditiru, pembiasaan tadarus Quran tiap pagi 15 menit menghasilkan ini. Nah kemudian pelaksanaan RTK Bapak Ibu, saya melakukan sosialisasi diklat dan RTL ini sepulang dari Semarang, langsung saya sosialisasikan. Kemudian saya langsung bentuk tim. Tidak saya kerjakan sendiri, mana yang bagian tertentu, termasuk siapa yang akan ditunjuk untuk di supervisi. Nah, rencana tindak lanjutnya pertama adalah RTK dengan workshop. Latar belakangnya itu berasal dari kualitas pembelajaran di SMP Negeri 51 Tanjung itu pada persentase seperti ini 65,29, dan pembelajaran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas yang ditujukan pada suasana kelas yang kondusif. Nah ini membutuhkan modul ajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya, karena ini adalah tahun kedua kami menggunakan kurikulum Merdeka. Tujuannya sudah jelas. Kemudian ini indikator keberhasilannya sudah saya tuliskan, tahapan rencananya juga saya tuliskan. Hasil monefnya adalah keterlaksanaan kegiatan 97,64. Kemudian ketercapaian kompetisi sekolahnya 98,94. Bagaimana ketercapaian gurunya itu pada posisi baik, yaitu 81,29. Berikutnya supervisi kegiatan yang kedua adalah supervisi akademik yang berbasis coaching. Ini ada 2 guru yang kami tunjuk, guru PNS dan guru P3K, sengaja dipilih kelas 7 dan kelas 8. Ibu Bapak Abu Mahmud dan Ibu Fitria, Bapak Abu Mahmud guru PAI, Ibu Fitria guru bahasa Inggris. Siklus pertama Bapak Abu Mahmud mendapatkan nilai 69, Bu Fitria 90. Kemudian siklus kedua Pak Abu Mahmud 90 dan Bu Fitria 95. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Kemudian karena beliau langsung saya gunakan, telah modul ajarnya kita gunakan untuk ditelaah. Pada modul ajar yang dibuat oleh Bapak Abu Mahmud itu belum mencantumkan media dan sumber belajar. Kemudian kita minta untuk direvisi setelah ditelaah. Kemudian Ibu Fitria belum mencantumkan asesmen. Untuk pengkajian aspek manajerial ini karena kami sudah membagi tim, di sini kami menggunakan 3 kegiatan. Yang pertama KOSP, itu ada beberapa hal yang harus direvisi, sudah saya sampaikan di laporan saya. Kemudian di RKS juga ada beberapa yang harus direvisi. Dan yang ketiga untuk rekomendasinya untuk rapor pendidikan adalah di tahun depan ketika menyusun RKS yang baru akan
memperhatikan kompetensi literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran karena berada pada posisi yang perlu ditingkatkan. Nah, terakhir simpulan dan saran. Simpulannya sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, bahwa ketercapaian kegiatan RTK itu sudah saya sebutkan tadi di depan, ya, dengan saran-saran seperti yang Bapak Ibu lainnya sampaikan. Untuk BPDP hendaknya meningkatkan pelaksanaan kualitas pelayanannya. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes juga semakin meningkatkan pelayanan, dukungan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kepada teman-teman, khususnya saya pribadi. Mari kita gunakan kegiatan diklat ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai kepala sekolah. Itu. Nah, demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan memberikan sebuah pantun khusus untuk Pak. Jadi guru selalu bahagia agar siswa semangat belajar. Cukup sekian laporan saya. Jika kurang karena masih belajar. Ini medsos saya boleh boleh kalau di-add, boleh ya. Kemudian yang terakhir, ini medsos SMP 5. Jadi kita punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video berikut. Ininya sudah langsung saya tayangkan di sini, Pak. Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan sendiri. Monggo. Mantap, sudah ada yang ada. Kita sudah like atau subscriber itu. Like, subscribe, dan komen. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf wajahnya Uyu ini habis mendampingi anak-anak kebersihan, langsung disuruh membuat pengantar. Pada kesempatan kali Ada ini penampakan. saya akan menyampaikan laporan kegiatan on the job training yang diselenggarakan dalam rangka diklat penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah yang diselenggarakan oleh BPTB Jawa Tengah pada tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan sejak tanggal 25 September. Itu di depan laporan yang baru saya terima dari percetakan, langsung saya buat video. Kegiatan on the job training ini meliputi kegiatan rangkaian rencana tindak lanjut yang diselenggarakan mulai dari rencana tindak kepemimpinan berupa workshop. Yang kedua, kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Yang ketiga, telaah modul ajar kurikulum merdeka. Yang keempat, pengkajian aspek manajerial berupa KOSP, RKS, dan rapor pendidikan. Semoga laporan penunjuk ini saya ini bermanfaat khususnya bagi pengembangan sekolah SMP Negeri 5 Satu Tanjung dan pendidikan di Kabupaten Brebes pada umumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulang dulu saat saya pulang tanggal 25 saya tidak bisa sekolah karena mengisi acara, tapi dari selesainya baru saya. Ini kegiatan workshop. Ini antusiasme peserta. Yang mengisi adalah pengawas kami di Purwaswati SPMBG. Ini peserta yang bertanya kepada narasumber Bapak Abu Makmur. Ini kegiatan penelaahan modul ajar kami laksanakan di ruang TU di depan ruang tamu. Jadi kami langsung berhadapan-hadapan, kita menelaah bareng-bareng. Saya tidak mau narasinya karena lama. Ini siklus 1, Bapak Abu
Jackson. Dilanjutkan Ibu Fitria pada siklus 1. Setelah mereka melaksanakan siklus 1, kemudian mereka merasakan ada kesulitan, lalu kita mengadakan coaching. Coachingnya sudah saya upload di TikTok, Bapak Ibu, sudah lama. Ya, TikTok saya. Jadi percakapan coachingnya sudah saya upload langsung di TikTok saya. Kemudian inilah coaching yang saya lakukan pasca observasi. Jadi setelah persiapan pra-observasi kemudian kita pascanya. Nah ini saya ambil gambarnya karena videonya sudah saya upload, saya cari dulu tidak ada. Ini kemudian setelah melakukan coaching, kemudian kami masuk kembali ke kelas untuk melakukan supervisi yang kedua. Nah, ini menggunakan media, beliau juga menggunakan media sosial untuk mengajarkan materi ini. Beliau melakukan perbaikan dari apa yang sudah dirasakan, tidak dapat mengelola waktu saat mengajar, itu kesulitannya. Ini kegiatan OCL 1 di SD Negeri 1. Tidak tahu kenapa saya memilih musik ini ya, musiknya. Ini OCL 2 bersama Bapak Sukamto. Juga masih OCL 2. Senang sekali dengan Pak Sukamto karena Pak Sukamto luar biasa, orang yang sukses mengajar orang dewasa. Kemudian ini, mohon maaf, kami membentuk tim. Jadi ketika itu satu hari pulang sekolah kami tidak pulang untuk mengkaji di hari yang Senin itu ya, 2 kali Senin kita mengadakan kegiatan kajian analisis manajerial. Ini alhamdulillah kemudian berakhir di OJN yang ketiga. Demikian Bapak Ibu, selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas, kepada Pak Darmadi, kepada Pak Sukamto, kepada Ibu Pengawas dan kepada teman-teman semua yang sudah sukses mendukung, terutama juga kepada suami dan anak-anak saya yang selalu ya, mendukung dan mendoakan kegiatan OJN ini. Tanpa beliau-beliau tidak mungkin kita bisa berada di sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.